Para mustami wal mustami'at yang dirahmati oleh Allah, sampean oning selawat nyaman selawat Fatih. Tahu selawat namanya selawat Fatih? Kalau santri jelas sudah tahu. Tidak tahu kalau yang masih baru ini. Hafal nggak Aril? Tahu? Tulis baca. Tulis. Malu-malu tikus. Siapa boleh saya nyar? Hari ini tahu salat Fatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih, tahu? Hafal. Coba. Bagus, hafal berarti. Tidak ada yang dah hafal salat Fatih ya? Tidak ada yang dah hafal salat Fatih, tahu semua salat Fatih. Mana orang siapa Hendra? Menunduk hafal ya Hendra? Coba baca. Jadi kalau hari-hari kelas telok. Apal, ngedi, apal, pangguan, beni panggeruangan dengan suara nyaruan. Ndak macam selawat dongku. Oh ya hafal. Artinya tidak ada yang dah hafal salat Fatih. Yang ndak tahu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulil wal khatimi nasiril haqqi bil haqqi wal hadi wal mustaqim wa ala alihi dari hadis. Ini di dalam kitab namanya Wardatul Duyub. Dijelaskan bahwa ada seorang ulama namanya Imam Muhammad Al-Bakri. Siapa? Syekh Imam Muhammad Al-Bakri. Beliau beribadah di Masjidil Haram depan Ka'bah selama 20 tahun atapah. Atapah. Menatapah beribadah. Kamu atapah terdengar atapah. Gila celo. Atapah. Beribadah selama 20 tahun. Wakilah di dalam riwayat beribadah selama 60 tahun. Apa yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Bakri? Kenapa sampai beliau bersusah payah ingin beribadah kepada Allah agar dapat apa? Katanya di dalam riwayat bahwa beliau ingin agar Allah berikan anugerah ilham bacaan sholawat yang pahalanya sangat luar biasa ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan, perhatikan ini, menurunkan namanya wa auraqul ilahiyah, catatan yang ditulis oleh kolam ilahi ya. Kemudian diturunkan, diberikan kepada Syekh Muhammad Al-Bakri ya. Catatan ini bertuliskan bacaan salawat Fatih tadi yang kita baca ya. Mun orang setak PTNU tak bertajah yang seperti ini ya. Barangkali nanti yang mendengarkan di YouTube ada termasuk orang yang mengingkari karomah wali, ya tidak apa-apa, tapi saya jelaskan. Malah sampean sangku saya itu ngawur, enggak. Jangan sampai menuduh saya ngawur. Ketika ada seorang wali mendapatkan kayak tadi itu, tulisan atau berupa pesan atau amalan, ini ada dalilnya di dalam Al-Qur'an dan hadis. Kalau di dalam Al-Qur'an, silakan sampean cari sendiri di surat apa dan ayat berapa, di juz berapa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya." Surat Yunus. Ala inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun, tidak ada ketakutan bagi mereka, wala hum yahzanun, dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Siapa para wali itu? Alladzina amanu, mereka yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka yang bertakwa kepada Allah. Mereka para wali Allah itu lahumul busyra, mereka memiliki busyra fil hayatid dunya, mereka mendapatkan busyra. Dalam kitab-kitab tasawuf namanya bisyarah, kabar gembira. Nah ini masuk kategori busyra, mendapatkan tulisan salawat Fatih dari hadrah ilahiyah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, inqata'atin nubuwatu, ya, inqata'atin nubuwatu wa baqiyatil mubasyiratu, katanya Nabi.
Sesungguhnya kenabian sudah putus. Sisanya adalah mubasyirat. Kemudian ada orang yang bertanya dari kalangan sahabat, "Wa mal mubasyiratu ya Rasulullah?" Apa itu yang dimaksud mubasyirat ya Rasulullah? Kalau nubuah kan jelas ya, nabi, sosok nabi itu sudah tidak ada setelah Nabi Muhammad. Tapi mubasyirat yang katanya masih tersisa, itu apa ya Rasulullah? Kata beliau, ru'yatus shalihah, yaitu sesuatu yang dilihat oleh orang yang soleh, ya, suatu pandangan yang dapat dipandang oleh orang soleh, ya, itulah yang merupakan busyra. Lah ini masuk kategori busyra, masuk kategori mubasyirat. Bukan wahyu kenabian, tapi mubasyirah karena kemuliaan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah Imam, singkat cerita, Imam Syekh Mustafa Al-Bakri ini ketika mendapatkan Awraqul Ilahiyah, yang namanya Awraqul Ilahiyah itu, waraq itu dalam bahasa Arab artinya kan tulisan, catatannya, catatan. Bedanya catatan yang dari manusia dengan yang dari hadrah, ini tulisan, ini kan catatan manusia ya. Mau nyongsang gini, tulisannya nyongsang ya. Kalau dibalik tulisannya malah tidak kelihatan. Lah, waraqatul ilahiyah itu kalau ada yang ngaku ngeklaim punya, silakan kasih tahu ke saya. Kalau memang punya. Itu ciri-cirinya, kalau ada tulisannya di sini, sampean balik tulisannya kembali lagi ke sini. Sampean ginikan balik lagi diputar 180 derajat, tetap tulisannya sebagaimana sedia kala. Sampean balik lagi, tekun, lengan. Itu ciri-ciri daripada sesuatu yang kita dapatkan dari hadrat ilahiyah. Paham? Nah, itu yang didapatkan oleh Syekh Imam Mustafa Al-Bakri, Syekh Muhammad Ibnul Mustafa Al-Bakri. Apa beliau mendapatkan ilham dari Allah? Ini bisyarahnya. Kata bisyarah itu, barang siapa yang membaca satu kali, bukan satu kali sehari, satu kali seumur hidup, maka Allah akan melindunginya dari api neraka. Alias dia pasti masuk surga tanpa ada siksa neraka, tanpa didahului siksa neraka. Bahkan Syekh Muhammad Al-Bakri menyatakan, kalau ada orang yang pernah baca salat Fatih nanti masuk neraka, cari saya, kemudian tarik jenggot saya suruh kelap tengaki, pas tajak ke neraka kalau itu memang masuk neraka. Artinya apa? Pahala besar, sir besar di dalam salat Fatih itu, insya Allah itu akan menjaga keimanan kita dari kekufuran. Kita dijaga oleh Allah di dalam hidup, sehingga kita mati dalam keadaan membawa iman. Ya, paham? Membaca salat Fatih benih pas ya menggaya dalam mengadal lu tadi kalau jamin masuk surga pas maksiat. Lah ini berarti salat Fatih tak masuk ini. Ya. Jadi dia dijaga betul oleh Allah dengan barokah salat Fatih, dan dia insya Allah termasuk orang yang mati dalam keadaan membawa iman, dan imannya itu nanti yang akan mengantarkan ke surga. Barokah membaca satu kali salat Fatih, bukan 100 kali, satu kali. Alhamdulillah. Ini namanya bisyarah. Ya terserah sampean mau percaya apa enggak. Saya enggak maksa ya. Bolan bode bi kok ini terang lagi ngaruh duduk marah apa main ngasen ku konjin swarga. Bening kok sen ku konjin swarga. Arya saya ada bu siapa? Para aulia. Kalau kamu tidak pernah mengalami hal seperti itu, enggak usah ingkar ya. Enggak usah pala tak ngamal lagi, enggak usah agabai petena atau fitnah. Oke. Sekarang itu salat Fatih ya. Gelem ngamal lagi salat Fatih ya? Ya, baca satu kali insya Allah termasuk orang ahli iman insya Allah. Ya, bahkan Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu pernah menyampaikan bahwa ajarkan kepada umat Nabi salawat Al-Fatih, karena apa? Salawat Al-Fatih itu akan memberikan jaminan dia siapa yang membaca akan mati membawa iman. Kengain kitabnya ada di dalam kitab Wardatul Juyub ya. Kisahnya Syekh Muhammad